Yeah, hello, assalamualaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel. I'm Zen from pakzen.net, and we are going to discuss about labels, about how to read and understand food or drink labels, and also drug and prescription labels. Baiklah anak-anakku, pada kesempatan saat ini kita akan nanti membahas tentang label. Label di produk-produk makanan dan minuman, dan juga label di obat-obatan ataupun resep. Dan materi ini adalah sebenarnya materi untuk bahasa Inggris kelas 9 SMP atau MTS. Well, okay everyone, let's get started. Kita akan memulai untuk materi yang pertama, yaitu tentang food and drink labels. Di sini nanti kita akan membahas tentang examples of food and drink labels, contoh-contohnya. Kemudian nanti kita juga akan membahas tentang parts of labels, bagian-bagian dari label, dan juga kita akan membahas tentang bagaimana to read and understand food and drink labels. Ya, bagaimana kita membaca atau memahami label di produk-produk makanan maupun minuman. Baik, kita akan mulai dari yang pertama, yaitu tentang examples of food or drink labels. Ini adalah contoh-contoh, silakan disimak tayangan berikut ini. Nah, ini ada beberapa contoh produk makanan, snack. Bisa diperhatikan di situ ada beberapa komponen, ada beberapa bagian yang harus kita pahami pada saat kita membahas tentang label makanan ataupun minuman. Ya, baik. Itu tadi contoh-contohnya. Nah, sekarang kita akan membahas satu demi satu dari komponen tadi. Yang pertama adalah required information on all food labels. Yang kita butuhkan sekarang adalah informasi yang harus ada pada label-label makanan. Nah, silakan diperhatikan dari beberapa bagian A sampai E. Ini yang pertama kita bahas dulu, yaitu yang harus ada required information dalam label makanan adalah yang pertama a statement of identity, atau identitasnya, nama, pernyataan produk ini produk apa. Nah, di dalam hal ini produknya adalah tomato soup atau sup tomat. Berikutnya adalah a net weight or content statement. Nah, ini yang kedua adalah berat kotornya, jadi berat bersihnya. Kemudian ada juga pernyataan kontennya, isinya berapa gitu ya, net dan konten dan isinya. Kemudian yang ketiga yaitu an ingredient statement. Artinya harus ada pernyataan tentang ingredients-nya, bahan-bahannya apa aja dalam pembuatan produk itu. Kemudian yang D, a statement that gives the name and place of business of the product's manufacturer, packer, or distributor. Jadi, yang keempat adalah pernyataan yang menjelaskan tentang nama atau tempat bisnis atau tempat usaha dari produk itu, dari perusahaan atau pabrik produk itu. Atau mungkin packernya, yang pengepak ya, atau mungkin juga distributornya. Yang berikutnya yaitu yang terakhir adalah nutrition facts label. Artinya adalah label tentang fakta-fakta atau kandungan nutrisi yang ada di dalam produk makanan atau minuman tadi. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang nutrition facts. Lebih fokus ke nutrition fact atau label yang isinya adalah tentang kandungan nutrisi atau gizi yang ada di dalam label atau produk-produk makanan ataupun minuman. Beberapa waktu yang dahulu itu model daftar nutrisi atau daftar cantuman nutrisinya itu seperti yang di sebelah kiri ini yang lama. Kemudian ada perbaruan model, yang perbaruan model ini itu di sini kita akan bahas lebih lengkap. Yang pertama adalah perbedaannya apa? Perbedaannya adalah yang pertama untuk serving size-nya
bisa diamati di sini, serving size-nya seperti itu kecil. Nah, di model label nutrition fact yang terbaru, itu serving size-nya itu dicetak dalam bentuk atau font yang lebih besar dan lebih tebal. Updating serving sizes to reflect what people actually eat and drink. Dan ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas kepada calon konsumen untuk bisa melihat kira-kira apa yang sebenarnya konsumen atau calon konsumen tadi sebenarnya inginkan untuk dimakan atau diminum. Ya, jadi biar lebih jelas begitu. Kemudian yang kedua, perbedaannya adalah amount per serving atau jumlah persajiannya, itu kalorinya. Kalau sebelumnya ini tulisannya juga kecil, nah ini sekarang kita bisa melihat bentuknya lebih besar, fontnya lebih besar, dan juga lebih tebal. Bahkan ini yang paling tebal di antara bagian-bagian dari nutrition fact label ini. Yang berikutnya adalah untuk daily value, percent daily value-nya atau the daily values for nutrients have also been updated based on newer scientific evidence. Nah ini juga begitu. Ini evidence fakta-fakta ilmiah yang terbaru berdasarkan penelitian itu diupdate di sini, ya. Jadi kalau yang sebelumnya di sini, jadi kalau misalnya sebelumnya adalah 8 gram, ini mengandung 12%. Nah sekarang menurut penelitian terbaru itu kandungannya harusnya adalah maksimal hanya mungkin 10%. Nah, seperti itu. Kemudian ini includes 10 gram added sugars. Nah ini added sugars atau gula yang ditambahkan dalam gram di sini ditulis 10 gram, and as percent daily value, dan juga ditulis dalam persen daily value-nya 20% ini is now required on the table. Nah sekarang itu diharapkan untuk harus ada, sebelumnya tidak ada, ya tidak jelas. Nah sekarang harus dijelaskan berapa gram totalnya, ya, added yang ditambahkan sugars-nya, kemudian juga prosentasenya. Kenapa begini? Karena di negara asal ini, yaitu di Amerika, itu kebanyakan dari orang itu sudah kelebihan gula, ya makanya di sana banyak sekali terjadi obesitas atau kegemukan, penyakit kegemukan. Jadi orang tubuhnya menjadi gemuk karena mungkin juga terlalu banyak mengkonsumsi gula, ya. Berikutnya yang kelima adalah vitamin D and potassium are now required. Sekarang itu vitamin D dan potasium itu dibutuhkan untuk harus dicantumkan. Sebelumnya tidak ada. Sebelumnya hanya ada vitamin A, vitamin C, dan kalsium dan iron. Nah sekarang kalsium, ironnya tetap, vitamin C-nya, nah ini dia, vitamin A dan C tidak lagi dibutuhkan untuk dicantumkan. Tetapi yang paling penting untuk dicantumkan untuk yang model terbaru adalah untuk vitamin D dan potassium. The actual amount in milligrams or micrograms in addition to the percent daily value must be listed for vitamin D. Nah, untuk yang persen daily value-nya ini untuk vitamin D dan juga untuk kalsium, kemudian juga untuk iron dan potasium itu harus ditambahkan dengan detail seperti itu. Dan yang terakhir, untuk the footnote atau tulisan di bawah, footnote, catatan kaki di bawah, at the bottom of the labels has changed. Sekarang lebih ke apa ya, penjelasannya lebih baik, ya, menjelaskan lebih baik tentang the meaning of the percent daily value in relationship to 2000 calorie total daily diet. Nah ini jadi dijelaskan lebih detail, lebih baik. Kalau di sini agak lebih bingung begitu untuk memahaminya. Nah sekarang untuk calon konsumen itu bisa dengan lebih baik memahami tentang arti dari percent daily value, ya, dalam hubungannya dengan makanan harian total kalorinya yang per 2000 kalorinya. Apa hubungannya ini dengan percent daily value? Ini di sini dijelaskan seperti itu. Baik, berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana membaca label makanan ataupun minuman. Bisa diperhatikan di layar.
ada nutrition facts-nya, ada beberapa bagian. Untuk memahami label nutrisi atau gizi pada makanan, produk-produk makanan ataupun minuman, bisa membuat kalian itu bisa memilih ya, makanan yang lebih sehat bagi kesehatan tubuh kita. So the label breaks down the amount of calories, carbs, fat, fiber, protein, and vitamins per serving of the food, making it easier to compare the nutrition of the similar products. Jadi, apabila kalian itu melihat dari nutrition facts ini, kalian bisa akan melihat jumlah secara detail dari kalori, kemudian karbohidratnya, kemudian lemak-lemak ataupun juga serat dan juga protein dan vitamin per serving atau persajian dari makanan atau minuman itu, yang membuatnya lebih mudah bagi kalian untuk membandingkan nutrisi atau kandungan gizi dari produk-produk yang sejenis atau yang sama. Be sure to look at different brands of the same foods. Jadi pastikan kalian untuk bisa melihat beberapa brand atau merek ya pada nutrisi fact-nya. Jadi kalau misalnya produk yang sama tetapi brandnya berbeda, kalian bisa akan membandingkan. Dan nutrition information can differ a lot. Jadi jumlah nutrisi yang ada di dalam produk yang mungkin mirip itu dari merek-merek yang berbeda tadi, itu kebanyakan itu informasi yang diberikannya akan sangat-sangat berbeda. For example, one brand of tomato sauce, mungkin ada satu brand atau merek dari tomato saus tomat, may have more calories, mungkin mempunyai lebih banyak kalori dan juga lebih banyak sugar daripada brand lain ya yang produknya mirip dan jumlah serving size-nya sama, tetapi nutrisi yang terkandung di dalam produk itu berbeda. Nah, di sini ada beberapa bagian. Oke, kita akan mulai ngecek satu-satu apa yang harus kita perhatikan, apa yang harus kita baca dengan lebih hati-hati. Yang pertama adalah yang harus kita baca adalah serving size-nya. Silakan dicek serving size-nya. Semua angka-angka yang ada di label ini itu untuk 2/3 cup serving. Jadi untuk sajian yang 2/3 cup atau gelas kecil. Berikutnya, yang kedua yang harus dibaca dan diperhatikan adalah bahwa this package itu mempunyai 8 serving, 8 sajian. Artinya, if you eat the whole thing, jika kalian memakan semuanya, you are eating 8 times the amount of calories, carbs, fat, etc. shown on the table. Jadi kalau kalian menghabiskan dalam satu paket itu, maka kalian akan menghabiskan 8 kali dari jumlah kalori di situ. Jadi kalau kalorinya misalnya 230, maka karena 8 kali layanan atau sajian, maka 230 kali 8 serving. Sehingga seperti itu. Terus kemudian yang ketiga yang harus diperhatikan adalah total carbohydrate-nya. Total carbohydrate itu shows you, menunjukkan kepada kalian types of carbs, jenis-jenis dari karbohidrat yang ada di dalam makanan, including sugar and fiber, termasuk juga sugar dan juga fiber. Ya, di situ ada fibernya, ada seratnya, kemudian ada total sugarnya juga, bahkan ada penambahan added sugar yang kita sudah bahas di slide sebelumnya. Kemudian yang keempat adalah yang harus kita baca dan perhatikan adalah choose foods. Kita pilih makanan with more fiber, yang jumlah seratnya lebih banyak. Kemudian yang kita harus pilih juga yang kandungan vitaminnya lebih banyak dan juga kandungan mineralnya lebih banyak. Sehingga ketika kita membandingkan beberapa produk ya dan membaca nutrition facts labelnya, kita akan bisa membandingkan mana yang lebih baik dan lebih bagus untuk kesehatan kita. Kemudian yang kelima, choose foods with lower calories. Silakan dipilih makanan
yang mengandung lebih sedikit kalori, saturated fat-nya dan juga lemak jenuhnya, kemudian juga sodiumnya, kemudian juga added sugar-nya. Jadi kita pilih yang lebih sedikit, avoid trans fat, hindari trans fat. Di sini ada trans fat-nya 0 kebetulan ya. Trans fat adalah lemak-lemak yang berasal dari misalnya produk-produk gorengan-gorengan seperti itu. Ya, kemudian yang berikutnya kita akan membahas tentang label yang ada pada produk-produk obat-obatan dan juga pada label resep dokter. Nah, di sini kita akan kupas satu persatu. Yang pertama adalah tentang contoh dari label obat-obatan. Nah, bisa diperhatikan ada beberapa contoh obat, label obat, dan juga label resep dokter. Ya, oke, baik. Nah, sekarang bagaimana cara untuk membaca label obat-obatan dan juga label resep? Yang pertama adalah obat-obatan dahulu, karena nanti untuk membahas tentang membaca label resep dokter itu akan lebih sulit, ya, lebih detail lagi untuk kita membahasnya. Kita membahas yang pertama dahulu, yaitu tentang label obat-obatan. Nah, di sana ada beberapa bagian, kalian bisa memperhatikan ada bagian-bagian yang ditandai warna kuning. Oke. This label is short, ini pendek, ini labelnya ini pendek, and simple, dan juga sederhana, and typically has 6 main parts. Sebenarnya pada umumnya ada cuma 8, but some labels, ada beberapa label, include a 7 section, memasukkan bagian yang ketujuhnya, yaitu a phone number to call. Ada nomor telepon yang dicantumkan untuk kita bisa menelpon if you have questions or comments. Pada saat ketika kita mempunyai pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan produk obat-obatan itu, maupun juga tentang komen. Jadi kita bisa mengirimkan atau menelpon nomor yang ada di label obat-obatan tadi. Nah, yang pertama adalah active ingredients-nya. Active ingredients dan juga purpose-nya atau tujuannya. Jadi tujuan atau maksud dari ini tuh untuk apa? Oke. Nah, the section lists the ingredient that makes the drug work. Nah, ini ada kandungan dari obat-obatannya apa, dan juga di sini, nah ini di sini each coupletnya nih ya. Nah, active ingredients-nya in one coupletnya adalah, contohnya adalah acetaminophen itu 500 mg. Kemudian purpose-nya atau tujuan dari obat ini ya adalah to relieve pain atau untuk meringankan rasa sakit, dan juga untuk reduce fever atau mengurangi fever atau demam. Yang kedua adalah uses atau penggunaan. This section tells you what symptoms and condition the drug can treat. It's important to make sure that you are using the right drug for your symptoms. Nah, di sini menjelaskan kepada kita, kalian semua, gejala-gejala apa, kemudian syarat-syarat yang bisa artinya yang boleh obat ini diminum, ya. Dan ini penting sekali untuk memastikan bahwa kita itu menggunakan obat yang benar, ya, untuk gejala-gejala kita. Contoh di sini temporarily relieves minor aches and pains due to, ini bisa mengurangi rasa sakit yang ya sedikit, tidak terlalu besar sakitnya, and pains due to, karena the common cold, minor pain of arthritis, muscular aches, kemudian premenstrual and menstrual cramps, kemudian headache, backache, toothache. Jadi ada beberapa rasa sakit yang bisa diobati oleh obat ini. Yang pertama adalah rasa nyeri atau rasa sakit dari common cold atau demam yang ya biasa ya. Kemudian juga minor pain of arthritis, nyeri dada, kemudian muscular aches, nyeri otot, sakit otot,
kemudian premenstrual and menstrual cramps, kram pada saat premenstrual sebelum menstruasi atau pada saat menstruasi, kemudian rasa sakit kepala, kemudian sakit punggung, sakit gigi. Ini kegunaannya bisa dipakai untuk mengobati itu, mengurangi rasa sakitnya, ya. Kemudian kegunaan yang keduanya adalah temporarily reduces fever. Nah, ini juga bisa secara sementara untuk bisa mengurangi atau menurunkan demam. Baik, yang ketiga di sana ada tulisan warnings. Apa itu warnings? Warnings peringatan. This section is typically the longest section of the drug labels. Ini biasanya adalah bagian yang terpanjang dari label obat-obatan. Jadi isinya banyak, ya. Isinya adalah about any severe side effects. Ada beberapa efek samping yang parah dari obat ini. Jadi kalau kalian meminum obat ini misalnya, maka ada efek sampingnya. Jadi tolong diperhatikan, ini ada efek sampingnya atau tidak. Misalnya rasa kantuk. Jadi kalau misalnya kita meminum obat, kemudian efek sampingnya adalah rasa kantuk yang kita dapat, maka seyogyanya kita tidak melakukan perjalanan dengan menggunakan kendaraan. Kemudian juga drug interactions that can occur, dan juga ada interaksi atau artinya apa yang dirasakan setelah minum obat, oke? And describes juga dan juga menggambarkan who should not use the drug, dan juga menjelaskan tentang siapa saja yang tidak boleh mengkonsumsi obat ini. Di situ dijelaskan di warnings. It tells you when to stop using the drug. Di sini juga dijelaskan kapan kita atau kalian harus menghentikan mengkonsumsi obat ini. Okay, and when to consult your doctor or pharmacist. Jadi, dan juga kapan untuk kita bisa berkonsultasi apabila misalnya setelah minum obat 2-3 kali kemudian kok tidak ada indikasi untuk penurunan gejala dan juga rasa sakitnya, maka lebih baik memang kita untuk berkonsultasi kepada dokter. Jadi kita harus hati-hati betul pada saat kita membaca label obat-obatan. Ya, baik. Yang berikutnya adalah directions. Directions itu artinya adalah tata cara penggunaannya. The sections of the label tells you when, how, and how often to take the drug. Jadi di sini di bagian dari label ini kita bisa melihat bagaimana dan juga berapa sering ya untuk minum obat ini. Kemudian keep in mind, tetap harus diingat bahwa children, anak-anak may have different instructions from adult. Jadi kalau anak-anak itu mempunyai instruksi atau cara menggunakan obat itu atau mengkonsumsi obat itu secara berbeda dari orang-orang dewasa. Ya. Kemudian other information, nah di sini ada beberapa informasi lain. Informasi yang lain ini menceritakan kepada kita tentang how to store the drug, bagaimana cara menyimpan obat ini. Ya, biasanya ada tulisan kalau di situ store at 20 up to 25 degrees Celsius. Jadi ini disimpan pada suhu antara 20 sampai 25 derajat Celcius. Oke. Atau disimpan di tempat yang seperti apa, biasanya tiap obat berbeda cara penyimpanan obatnya. Berikutnya, inactive ingredients atau bahan-bahan yang tidak aktif. Bahan-bahan yang tidak aktif dari obat ini itu ada di situ contohnya adalah carnauba wax, kemudian cornstarch. Nah, in addition to the active ingredients, ada beberapa bahan-bahan aktif yang sudah disebutkan di atas di dalam produk itu juga ada bahan yang inactive yang membuat drug work, ya, yang membuat obat ini berfungsi, ya, bisa ampuh atau bisa berguna untuk kegunaan tertentu. Itu selain juga ada active ingredients atau bahan-bahan aktif, juga ada bahan-bahan yang tidak aktif. Medications also have ingredients such as dyes. Ada beberapa contohnya ini ya. Contohnya adalah dyes, kemudian preservatives, ada bahan pengawetnya, ya. Kemudian ada flavoringsnya, ada rasa-rasanya dan lain sebagainya. Baik, yang terakhir. Ini penambahan yang bagian yang ketujuh tadi, yaitu questions or comments. Tetapi ada beberapa yang menghilangkan bagian ini, ada yang mencantumkannya.
bagian ini includes contact information, ada nomor yang bisa dihubungi, ya, bagi konsumen with questions about the product. Kalau kita kepingin menanyakan lebih detail tentang produk ini, misalnya cocok enggak dengan penyakit saya yang seperti ini, atau dengan gejala-gejala yang saya dapatkan, yang kalian dapatkan, kemudian cocok enggak dengan ini, tapi kita tidak paham atau kita mungkin ragu-ragu mengkonsumsi obat ini atau tidak, kita bisa menghubungi nomor yang tertera di dalam bagian terakhir dari label obat-obatan. Ya, berikut adalah label resep dokter. Ya, di label resep dokter ini agak lebih jelimet, lebih detail, tapi memang perlu pemahaman yang lebih jelas tentang ini dan lebih detail. Dalam materi kita pada saat ini kita tidak menjelaskan secara detail, kita hanya menjelaskan secara umum saja bahwa untuk label drug prescription-nya atau label untuk resep dokternya modelnya seperti ini. Jadi asal kita akan tahu bagian-bagiannya seperti apa. Yang pertama adalah pharmacist contact information. Nah, ini adalah toko obatnya. Ya, di sini ada informasinya, ada nomornya, ada alamatnya. Kemudian yang kedua adalah prescription identification. Jadi identifikasi tentang resepnya, ini nomor resepnya nomor berapa. Kemudian yang berikutnya adalah total number of tablets dispensed. Ini ada berapa jumlahnya. Ini quantity artinya 60, ada 60 jumlahnya. Kemudian the number of refills remaining of this prescription-nya ada berapa. Kemudian ada dokter, ini di sini ada dokter yang meresepkan atau yang memberikan resepnya, siapa namanya di sini. Kemudian mengisi resepnya di tanggal berapa. Kemudian farmasisnya atau ahli gizinya atau ahli obatnya yang meresep, yang membaca resep dari dokter itu siapa, ya. Kemudian obatnya ini di sini, obat itu pabriknya dari mana, pabriknya di sini juga dijelaskan. Kemudian ada physical description-nya, ini juga secara fisik, gambaran secara fisik dari resep atau obat yang diresepkan itu seperti apa, dijelaskan di sana. Kemudian ini ada dosage of medication, ada dosisnya berapa kali. Kemudian ada statement tentang federal caution dari, kalau di sini mungkin dari Menteri Kesehatan atau dari BP POM misalnya. Ini ada peringatan-peringatan, kemudian ada barcode-nya di sini, kemudian ada auxiliary warning labels, ada label warning, ya. Kemudian ada medication name, ya, and strength, ada nama obatnya, ya, dan ada juga jumlah berapa. Kemudian ada nama dari pasien, dan yang terakhir adalah dosing schedule as prescribed, artinya adalah jadwal untuk mengkonsumsi obat itu seperti yang diresepkan oleh dokter. Di sini dituliskan pagi 1 tablet, kemudian pada malam hari juga 1 tablet. Ya, berikutnya adalah tentang warning stickers atau stiker-stiker peringatan yang biasa muncul di prescription label atau di label resep dokter. Nah, di sini ada take with food. Jadi sebelum kita minum obat itu, maka kita harus makan dahulu misalnya. Kemudian ini dimakan pada tengah hari. Kemudian this drug alone or with alcohol may impair your ability to drive. Ini ada efek samping pada saat kita mungkin bikin ngantuk, ya, makanya di situ ditambahi stiker warning yang menjelaskan kepada kita untuk tidak mengkonsumsi obat itu sebelum berkendara. Kemudian di sini ada may cause discoloration of urine or feces. Obat ini mungkin efeknya adalah ada perubahan warna, ya, ada perubahan warna, misalnya menjadi merah atau menjadi sangat kuning dari urin atau juga feces kita. Kemudian ada obat yang misalnya khusus untuk oral use only, jadi hanya untuk diminum saja, jadi tidak bisa dipakai untuk dioleskan dan sebagainya. Dan ada beberapa warning yang lain
yang kalian mungkin akan temukan di dalam produk-produk label produk di produk obat-obatan ataupun resep dokter. Ya, warning information itu dicetak dan juga diletakkan on the bottles, ya, di dalam botolnya dicetak, ditempelkan sebagai stickers atau tempelan, yang penempelan warning tadi itu berbeda ya, berbeda tergantung kepada farmasinya atau yang menyediakan obat itu. Baiklah anak-anakku sekalian, demikian tadi video berkaitan dengan label. Semoga kalian bisa memahami secara baik dan kalian bisa mencari tahu ya label-label dari produk makanan maupun minuman, dan juga label-label obat-obatan dan juga resep dokter. Nanti ada tugas, yang link tugasnya insya Allah kita akan berikan di deskripsi di bawah. Jangan lupa untuk like, comment, dan share, dan juga subscribe ya. Semoga ilmu kita barokah, dan sampai di sini dulu. Sampai ketemu di video-video pembelajaran berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.